Hai guys, balik lagi di channel Viral Sosmed. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang deep banget tapi tetap santai. Kita bakal bongkar sebuah konsep yang bisa dibilang ini kunci untuk punya hidup yang lebih enteng, lebih damai, dan tentunya, anti baper. Ini adalah video bagian ke-6 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Bukan sekedar move on ya, ini lebih ke level spiritual dan mental. Siap-siap, karena yang kita bahas ini bisa dibilang akar dari semua masalah kita. Part 1. Kenapa hidup kita berat? Realitas subjektif versus objektif. Pernah gak sih ngerasa, kok hidup gue gak sesuai yang gue mau ya? Nah di sini intinya, kita harus kenalan dulu sama dua jenis realitas. 1. Realitas objektif. Ini adalah realitas yang apa adanya. Di luar sana, semua itu netral. Gak ada label benar atau salah. Kayak warna merah yang kita sepakati bareng-bareng. Sebenarnya, warna itu netral. Tapi kita udah keinstal dari kecil kalau itu namanya merah. Jadi, merah itu bukan objektif. Dia adalah kesepakatan kolektif. 2. Realitas subjektif. Ini adalah realitas segimana aku melihatnya. Ini adalah pandangan, belief system, dan program yang udah diinstal di kepala kita sejak kecil. Nah, di mana masalahnya? Masalah muncul saat dua realitas ini berantem terus. Aku maunya begini subjektif, tapi yang terjadi begitu objektif. Semua penderitaan dan ketidaknyamanan kita datang dari situ. Kita terus-terusan mencoba mengubah dunia luar agar sesuai dengan keinginanku. Padahal, kuncinya cuma satu, menerima realitas apa adanya. Begitu kamu bisa lihat sesuatu itu netral, kamu udah mulai bisa melampaui dualitas, dan hidup bakal terasa jauh lebih ringan. Manas, 3 serangkai penguasa diri, pikiran, perasaan, dan emosi. Sekarang kita masuk ke dalam diri. Di dalam diri kita ada 3 serangkai yang selalu beroperasi, pikiran, perasaan, dan emosi. Tahukah kamu, apa sih yang jadi bensinnya? Perasaan adalah bensin yang menggerakkan pikiran. Satu perasaan sedih bisa punya ribuan pikiran negatif yang ngikutin. Kalau perasaan kita gak beres, udah pasti pikiran kita kacau. Jadi, salah satu tugas utama kita di dunia ini adalah memanage perasaan. Ini juga kenapa ada konsep puasa guys. Puasa itu bukan cuma nahan lapar dan haus, tapi intinya adalah how to manage your feeling. Warning, bahaya menahan perasaan. Menurut penelitian, sebagian besar dari kita sepanjang hidupnya menahan, menekan, dan mencoba melarikan diri dari perasaan seperti marah, sedih, benci, kecewa. Energi yang kamu tekan ini, pelan-pelan, akan menumpuk di tubuh dan akhirnya mencari jalan keluar. Jadinya apa? Psikosomatis, gangguan mental, gangguan tubuh, penyakit emosional, sampai ke penyakit fisik yang berat. Semua itu sinyal dari tubuh yang udah teriak minta dilepaskan. Kalau kamu terus memelihara kebencian, bukan orang yang kamu benci yang rugi, tapi kamu sendiri yang terlatih menjadi pembenci. Part 3. Memutus arus aliran energi, mekanisme letting go. Inilah intinya, bagaimana cara kita melepaskan dan berhenti jadi budak pikiran. Langkah pertama, sadari egomu, cari jalan ke dalam. Semua masalah kita ada di ego. Jadi kalau ada masalah, jangan ngotot cari jalan keluar, coba cari jalan ke dalam. Ini bisa disebut muhasabah, tafakur, atau meditasi. Kita harus punya separasi antara aku dan pikiranku. Mekanisme letting go ala David R. Hawkins. Konsep pelepasan ini melibatkan 3 tahapan utama. 1. Kesadaran dan penerimaan total. Perasaan adalah tamu. Anggaplah setiap perasaan yang datang adalah tamu yang mampir ke guest house. Mereka datang, dan pasti akan pergi. Jangan ditolak. Begitu ada rasa marah, sedih, atau cemas, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membiarkannya ada. Jangan dihotbahin, jangan ditakuti, jangan dihakimi. Ingat, no wrong feeling. Yang ada wrong action. Ubah self-talk, jangan bilang, aku marah, tapi katakan, aku sadar akan perasaan marah. Ini adalah cara menciptakan jarak. Marah itu bukan aku, tapi itu hanya perasaan yang sedang mampir. 2. Memutus arus energi.
Fokus pada energi, bukan bentuk. Ini bagian paling penting. Setiap perasaan itu punya energi di baliknya yang memberinya kekuatan. Analoginya, kalau kamu gak suka sama tayangan di TV, jangan hancurkan TV-nya. Cukup pencet tombol power. Dengan kata lain, biarkan perasaan itu ada, tapi fokuslah melepaskan energi yang menumpuk di baliknya. Jangan kasih dia makan. Tamu kalau disuguhin terus, ya betah. Jadi kalau ada cemburu, jangan dikasih makan. Cabut listriknya atau pencet tombol powernya. 3. Membiarkannya lenyap. Bersabar adalah menguapkan energi. Ketika kamu berhenti melawan atau menolak dan mencoba memodifikasinya, perasaan itu akan berubah menjadi perasaan berikutnya, dan sensasinya akan makin ringan. Sabar adalah proses menguapkan energi pada perasaan. Dengan melakukan ini, kita memberikan waktu atau gap antara peristiwa yang datang dan aksi yang akan kita lakukan. Di gap itulah kita punya kesempatan untuk responsif merespon, dan bukan reaktif bereaksi. Part 4, Closing dan Take Away. Guys, segala hal buruk, orang yang menyebalkan, momen pahit dalam hidup, itu semua adalah guru kehidupan yang datang untuk menumbuhkan kita. Ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang menyamar menjadi hal yang menyebalkan, supaya kita belajar. Lukamu adalah tempat cahaya masuk, kata Rumi. Jadi, jangan pernah bosan untuk latihan. Latih terus kesadaran ini. Jangan cuma jadi manusia perabotan. Jadilah manusia ruang yang bisa mewadahi semua perasaan yang datang dan pergi. Ingat ya, tidak ada yang paling penting untuk kita perhatikan, kecuali perasaan kita sendiri. Semoga insight ini membuka kesadaran baru buat kamu. Share di kolom komentar. Apa perasaan yang paling sulit kamu letting go? Kita diskusi di bawah. Sampai jumpa di video bagian 7 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.